Pemirsa DPR kembali membahas peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Pilkada. Penerimaan atau penolakan Perpu tersebut harus dilakukan dalam rapat paripurna yang sama. Dan untuk mengetahui perjalanannya sidang, kita terhubung dengan reporter Berita 1 Carlos Michael. Ya, Carlos, bagaimana proses sidang paripurna DPR hari ini? Ya, Kevin Egan, sidang paripurna untuk memutuskan disetujuinya Perpu tentang Pilkada dan pemerintahan daerah menjadi undang-undang yang nantinya akan dilakukan serentak pada tahun 2015 saat ini sedang berlangsung. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, saat ini sedang dimintai persetujuan atau pandangan dari sejumlah fraksi yang ada di DPR, dan baru saja ada 3 fraksi yang menyatakan setuju Perpu ini bisa disahkan menjadi undang-undang. Dan sejak kemarin memang Kevin Egan, pembahasan di DPR sudah berlangsung terkait dengan Perpu yang nantinya akan mengesahkan pilkada yang beberapa waktu lalu seperti kita ketahui pada bulan September lalu DPR periode lama menyetujui sebuah undang-undang yang kontroversi, di mana pilkada yang sudah beberapa tahun ini berlangsung secara langsung akhirnya harus menjadi pilkada tidak langsung. Tetapi hari ini akhirnya sidang paripurna ini dilaksanakan untuk menyetujui Perpu menjadi undang-undang pilkada yang baru, sehingga dapat dipastikan bahwa tahun 2015 nanti serentak di seluruh Indonesia akan diadakan pilkada langsung, memilih gubernur, wakil gubernur, serta kepala daerah di kabupaten dan kota secara langsung. Dan tahapan ini sejak kemarin sudah dilakukan, Egan, tetapi ada sejumlah catatan dari Komisi 2 DPR yang membahas Perpu ini untuk menjadi undang-undang pilkada. Ada 4 poin di sini yang kami catat bahwa Perpu ini bisa dijadikan undang-undang dengan beberapa catatan, yakni diajukan calon kepala daerah, pasangan calon, dirubahnya pasal 40 ayat 1, di mana ada sejumlah perubahan yang harus dilakukan oleh DPR. Jika undang-undang disahkan, maka revisi harus dilakukan pada masa persidangan pertama yang harus dilaksanakan pada beberapa saat setelah undang-undang ini disahkan. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan pilkada langsung yang menurut oleh Komisi 2 sangat-sangat panjang sehingga harus direvisi juga. Lalu penjadwalan tahapan pilkada yang terlalu panjang harus direvisi. Kemudian mempertanyakan kemampuan pengadilan tinggi untuk menangani sengketa pilkada di daerah, itu juga menjadi persoalan. Sementara ada dari 10 fraksi yang ada, 9 fraksi lainnya diprediksi akan menyetujui Perpu ini menjadi undang-undang pilkada, sementara 1 fraksi lainnya yakni fraksi Partai Demokrat diprediksi tidak akan menyetujui, tetapi dengan 1 alasan yang ringan sebenarnya, yakni mereka menginginkan agar supaya paket dari pemerintah daerah yang nantinya bisa dipilih dalam undang-undang pilkada nanti atau dalam pilkada nanti itu diajukan sendiri oleh calon kepala daerah yang terpilih. Seperti itu, Egan. Terus apabila ini nanti disahkan, bisakah Anda menjelaskan proses pelaksanaan pilkada ke depannya? Iya, Egan, memang pada 2015 nanti direncanakannya pilkada serentak ini akan berlangsung mulai pada bulan Februari. Dan seperti yang saya katakan tadi, harus ada revisi, itu yang diinginkan oleh Komisi 2 karena tahapan pilkada serentak yang diajukan oleh pemerintah sendiri dalam Perpu yang akan menjadi undang-undang ini dirasa sangat panjang. Kita bisa lihat bahwa dari penjadwalan sendiri dimulai dari tanggal 26 Februari itu adalah pendaftaran bakal calon, dan nanti berakhir pada 23 Maret 2016 dengan sekitar 15 tahapan yang dirasa sangat panjang. Tetapi kita bisa pastikan bahwa setelah Perpu ini disahkan menjadi undang-undang pilkada, bahwa pada tahun 2015 nanti kekhawatiran masyarakat dipangkasnya demokrasi kita, yakni pemerintahan daerah tidak bisa dipilih secara langsung, itu tidak akan terjadi, Egan, karena kekhawatiran masyarakat dijawab dengan keputusan dari DPR hari ini di paripurna DPR yang memutuskan bahwa pilkada langsung yang sudah berlangsung bertahun-tahun sejak awal tahun 2000 akan tetap berlangsung nanti, setidaknya di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo 5 tahun ke depan, dijamin bahwa Kementerian Dalam Negeri akan memperjuangkan pilkada ini akan dilaksanakan
dilakukan secara demokratis dan langsung oleh rakyat di daerah-daerah. Sementara itu dulu yang bisa kami laporkan, Egan, dari DPR. Kita kembali ke Anda. Baik, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, reporter Berita 1 Carlos Michael dan juru kamera Rizky melaporkan langsung dari gedung DPR MPR Jakarta.